guys, balik lagi bersama aku, Sis Sakat ya. Kali ini aku bawa video curhat dong sis ya. Lagi-lagi curhat nih. Apa sih aku mau curhatin kali ini? Aku mau curhatin versi aku ya, cara mendapatkan ide dalam menulis. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini, oke? Untuk di dunia Orange atau di dunia Wattpad banyak banget tuh cerita yang plagiat. Misalnya cerita A plagiat B, cerita B plagiat dari C juga, jadi A sama C digabung jadi plagiat B, jadi B cerita B kayak gitu ya. Nah kadang aku bingung ya, si B ini yang nulis cerita B ini apakah nggak punya ide original sendiri gitu sampai memplagiat cerita orang lain? Apakah bingung gitu cari ide tuh di mana? Apa nggak ketemu ide-ide sederhana yang kadang bisa kita dapatkan dari hal-hal sederhana untuk dituliskan ya. Nah, di sini aku mau curhatin nih gimana aku mendapatkan ide dalam menulis dan bisa menghasilkan karya tanpa memplagiat ya. Aku tekanin sekali lagi, tanpa memplagiat cerita orang lain. Oke, pertama nih aku sharing nih. Kadang ide itu muncul tanpa kalian sadari ya. Misalnya kalian lagi nonton video MV, kayak aku suka K-pop nih, nonton video MV terbaru terus dengar musiknya langsung, musik ini bagus juga nih kalau misalnya ceritanya dibikin cerita kayak begini. Nah itu dari hal-hal sederhana kayak gitu yang kadang tuh kita nggak tahu-tahu tiba-tiba muncul aja ide kayak gitu. Atau misalkan ada temen curhat nih, kebetulan ada satu case dimana teman kantorku si Ana atau si Rana itu curhat tentang seseorang yang istilahnya menstalkerin hidup dia. Nah dari situ aku juga langsung dapet ide, gimana kalau dijadikan cerita nih Ran gitu. Maksudnya hal-hal sepele itu yang bisa dijadikan ide original kalian. Jangan kalian melihat orang lain, gila nih orang dibaca misalnya puluhan juta kali, terus kalian colong idenya. Jangan perlu kayak gitu kok. Kalian juga bisa sukses dengan cara kalian sendiri dan ide kalian sendiri ya. Yang penting kalian niat nulisnya, yang penting kalian berusaha untuk mengembangkan cerita kalian. Jangan terpatok dengan angka ya guys ya, karena angka itu malah kadang bikin ngedown kita buat nulis. Lalu biasanya nih guys, tempat-tempat mana aja atau kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa menimbulkan ide versi aku ya. Yang pertama tadi aku ceritain, pas aku dengerin musik K-pop atau ngeliat MV-nya langsung muncul sebuah ide, langsung cocok banget nih buat jadi cerita, atau ini backsoundnya tuh ini nih buat cerita ini kayak gitu, ini ceritanya seperti ini gitu, langsung muncul aja tiba-tiba dan tanpa diduga-duga ya guys. Terus yang kedua, dengerin cerita orang atau cerita temen atau curhatan temen, itu juga bisa jadi ide. Ingat ya guys, ketika temen curhat misalnya dari A sampai Z, dan kalian muncul ide, nggak perlu ditulis dari A sampai Z ya, karena itu privasi orang. Tapi kalian bisa mengambil inti dari cerita teman kalian itu ya, intinya seperti apa, lalu kalian kembangkan lagi. Nah itu bisa jadi ide utamanya ya guys. Terus yang ketiga, di saat kalian nonton film atau nonton drakor nih kayak aku nih, drakor perselingkuhan, kalian nggak perlu nulis kayak drama perselingkuhan itu, enggak, tapi kalian mencoba ngambil sudut pandang yang lainnya. Kayak misalkan ya guys, drama The World of the Married ya, cerita drakor yang viral banget itu sedunia lah ya. Nah di situ kalian juga bisa dapat ide, gimana idenya nulis tentang pelacur kah, tentang pelakor lah segala macam. Nggak perlu kayak gitu, tapi kalian menulis tentang sudut pandangnya diambil agak digeser sedikit ya. Ketika si The World of the Married ini diambil dari sudut pandang tokoh perempuan utama ya, kalian bisa putar ke tokoh laki-laki utama. Kenapa dia jadi selingkuh, kenapa dia berselingkuh, kenapa dia mencari perempuan lain, itu bisa kalian kembangkan ya. Itu ide ya guys, ide dari dasar awalnya seperti itu, tinggal dikembangkan aja, tinggal dipoles kayak gitu. Nah kalau aku kebanyakan biasanya ide itu memang ngambil dari curhatan temen ya guys, karena itu lebih real ya. Kalian nggak perlu berusaha
berimajinasi menjadi real cerita itu, tapi ketika kalian dengerin teman curhat dan kalian dapat ide, itu jauh lebih real, lebih kenyataan, dan cerita kalian nggak setinggi langit, tapi seluas bumi, dan benar-benar menunjukkan kisah nyatanya seperti itu. Nah, itu balik lagi ke video aku yang pernah aku share juga, menulis berdasarkan kisah nyata. Itu bisa di kalian tambahkan embel-embel berdasarkan kisah nyata, tapi nggak perlu kalian tulis semuanya ya guys. Ingat, curhatan teman itu privasi, nggak perlu ditulis dari A sampai Z, nggak perlu. Tapi kalian ambil intinya aja dan bisa kalian jadikan ide utamanya. Oke guys, sekian video curhatan aku kali ini, curhat dong sis aku kali ini tentang cara mencari ide versi Sisa Katya ya. Mungkin ada yang sama dengan aku, ide-ide untuk nulis dapat dari curhatan teman, atau mendengarkan musik, atau nonton drama Korea, itu bisa jadi. Semua hal bisa terjadi, dari semua hal kita bisa mendapatkan ide buat menulis. Jadi aku tekankan sekali lagi, nggak perlu memplagiat cerita orang lain ya guys. Nggak perlu, kalian juga bisa sehebat itu menciptakan ide-ide baru yang dibutuhkan oleh pembaca ya. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Aku tunggu, dadah.